Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah maupun larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sungguh aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, ya Allah, dari keturunanku juga. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Ayolah jamaah, kita sedang berada di hari Tasyrik, kaitannya dengan perayaan Idul Adha, satu perayaan yang sebenarnya tak bisa kita lepaskan dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan seluruh keluarganya. Pada khutbah ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sedikit-dikitnya dua karakter atau akhlak yang terbentuk pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, keyakinan yang pure 100% terhubungkan dengan Allah. Yang kedua, cinta. Ketika kita bicara tentang keyakinan, yakin ini sebenarnya makom yang lebih tinggi dari pemikiran dan pemahaman. Seorang kalau masih berpikir, itu masih berproses, masih akan terus mengalami bisa jadi fluktuasi. Apa yang sudah dipikirkannya hari ini dan dia kira benar, besok bisa jadi menjadi tidak benar. Sementara keyakinan tidak seperti itu. Keyakinan itu seperti pondasi yang sudah menghujam dalam. Persoalannya tinggal seberapa kuat keyakinan ini, seberapa dalam dia, seberapa lebar dia, seberapa luas dia. Ini tinggal persoalannya dalam urusan apa kita meyakini. Saya yakin hidup saya akan sukses. Biasanya kalimat ini ada poin selanjutnya, dan untuk sukses itu saya harus A, B, C. Apa yang saya yakini dengan cerita sukses A, B, C itu bisa jadi tidak tepat. Karena faktanya saya begitu yakin menjalankan apa yang saya yakini, ada orang yang enggak yakin-yakin amat dan dia menjalankan yang berbeda dengan apa yang saya yakini, dia lebih sukses dari saya. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena bicara sukses itu relatif. Sukses versi si A dengan sukses versi si B, sukses yang dirasakan si A dengan sukses yang dirasakan si B itu berbeda. Ada orang tua kaya sih enggak, populer juga enggak, tapi masya Allah dia sukses. Loh, suksesnya di mana? Dia nggak punya duit banyak, dia juga nggak nyekolahkan anaknya keluar, tapi dia punya anak lebih dari 5 orang. Yang saya sampaikan ini bukan sekedar ilustrasi cerita, ini fakta. Dia punya anak yang terakhir saya ingat sekitar 8 orang. 8 orang itu semuanya hafiz Quran. Nggak diantar ke madrasah tahfiz, enggak. Bukan disekolahkan, bukan. Siapa guru tahfiz mereka? Ya dia, orang tuanya. Apakah dia hafiz Quran? Enggak. Terus kenapa dia? Nah, itu persoalan ini tadi saya bilang, bicara sukses relatif. Ada orang tua sukses dari sisi kemampuan keuangan, segalanya dia bisa. Anak mau sekolah ke kutub manapun bisa, dia punya duit untuk ngantarkan ke sana. Cuma masalahnya, apakah secara otomatis anak bisa menjadi anak soleh, punya akhlakul karimah? Juga enggak. Nah, sekarang kita pulang kepada cerita keyakinan tadi. Yang saya maksud apa yang kita bisa belajar yakin sama Nabi Ibrahim ini tentang apa?
keyakinan kepada Tuhan. Siapa Tuhan? Pemilik semesta raya. Siapa Tuhan? Yang menghendaki kalau ada orang sukses, itulah sukses, dan itulah sukses yang sejati. Jadi artinya Nabi Ibrahim ini membangun keyakinan kepada yang mencipta dia, bukan cuma dia, tapi pencipta semesta, pencucur rezeki kepada semesta raya, yang menggilirkan siang dan malam, yang membuat matahari itu bersinar, yang membuat bulan itu bisa bersinar malam hari. Dia berjalan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tidak ada satu noktah pun di semesta ini kecuali miliknya. Sama siapa Nabi Ibrahim yakin? Sama Tuhan, sama Allah. Diceritakan proses pencariannya itu berawal dari, wah, dia kira itu bintang adalah Tuhan. Ketika muncul bulan, maka dia kira bulan lebih besar dari bintang, maka bulan inilah Tuhan. Ketika ternyata muncul matahari, maka dia bilang, matahari lebih jelas sinarnya. Kalau begitu, apa yang menjadi catatan dari bintang, bulan sampai kepada matahari? Cahayanya, bukan besarnya. Itu yang dijadikan bahan oleh Nabi Ibrahim. Cahaya bisa berbuat orang bisa berjalan. Kenapa? Menepis kegelapan. Saya mengira bahwa Tuhan itu pasti pemberi cahaya, dan tidak mungkin cahayanya padam. Maka Allah menjawab di dalam Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya bagi 7 lapis langit itu dan bumi. Dan diceritakan rangkaian seperti apa cahaya itu. Sedikit saja seorang bersentuhan dengan cahaya petunjuk dari Allah, insya Allah akan buat dia selamat. Apa yang kemudian terjadi menguji keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam? Masya Allah. Satu yang paling fenomenal adalah peristiwa pembakaran dia, yang diawali dengan peristiwa penghancuran berhala yang dilakukan olehnya, dan kemudian dia beradu argumentasi dengan orang-orang kafir waktu itu, yang mereka menyalahkan Ibrahim alaihissalam tanpa bukti. Cuma kau yang tinggal, kami semuanya sedang pergi. Sementara kuil tempat peribadatan tidak dikunci, dan kami yakin yang masuk itu kau Ibrahim. Keyakinan tanpa bukti. Dan ini semua berhala hancur, tinggal satu saja yang tinggal, dan kami yakin kau yang hancurkan. Ibrahim yang waktu itu masih dikabarkan masih remaja lah, itu nggak ada kecemasan, nggak ada ketakutan. Dia bilang apa? Ya kalau saya mohon maaf, saya improvisasi bilang, Ibrahim ngomongnya pakai otak lah mas. Kalian lihat nih, semua hancur. Ada yang lihat saya masuk kuil ini rupanya? Tidak ada. Ada yang lihat saya pegang kampak itu sebelumnya? Enggak ada. Terus kenapa kalian tuduh saya? Lihat nih semua hancur. Cuma satu tuh, berhala yang paling besar tuh, yang tidak hancur, dan kampaknya di pundak dia, atau kampaknya di tangan dia. Tanya dong sama dia. Aku yakin kayaknya dia ini yang ngancurin semua berhala. Itu diabadikan dalam Quran. Orang kafir itu bilang begini, Ibrahim, kami ini nggak tolol. Maksud kalian, mana mungkin batu bisa bicara? Nah, di situ masuknya Nabi Ibrahim. Kalau batu nggak bisa bicara, kemana otak kalian? Kenapa kalian sembah? Nah, kira-kira begitulah bahasa yang lebih komunikatif yang bisa saya sampaikan untuk bisa kita pahami hari ini. Mereka diam. Kenapa kalian sembah? Yang ngomong saja nggak bisa, bergerak saja nggak bisa. Kalian kasih makan dia nggak bisa makan. Nah biasanya kalau orang kalah debat, apalagi dia punya kuasa, yang bekerja bukan lagi otaknya, tapi apa? Kekuasaan. Terus apa yang dilakukan? Wah ini orang harusnya dihabisin nih. Ini nggak bisa nih. Ini bisa mempengaruhi ini. Bagaimana cara ngabisin? Udah bakar saja hidup-hidup. Kenapa harus dibakar? Jawabannya sederhana, supaya kalaupun dia mati, jangan tinggal dagingnya, jangan tinggal tulangnya, biar tinggal debu saja Ibrahim. Apa yang terjadi kemudian? Jangan Bapak bayangin mereka cuma buat tungku kayu, enggak. Kayu tumpukan itu diceritakan dalam catatan sejarah bisa lebih besar dari masjid kita ini.
Setelah mereka tumpuk kayunya, apa Ibrahim taruh di tengah? Enggak, ditunggu dulu. Kayunya dibakar. Setelah semua kayu terbakar dan semua kayu menjadi bara, api masih terus berkobar, baru Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam. Pakai apa? Pakai manjanik, ketapel. Dari jauh. Kenapa? Karena kalau dekat panas luar biasa. Lempar ke dalam, persis di tengah. Saya pikir khalas, tak ada masalah. Orang dulu sampai orang sekarang kalau bicara api pasti panas. Yang namanya api, mana ada api sejuk. Api itu panas. Api itu membakar. Api itu bisa mematikan. Kalau ada orang yang bilang, oh enggak, sama saya api dingin, tes. Api panas, orang paling tolol sekalipun tahu api panas, api membakar, api mematikan. Dan khalas semuanya nyaksiin itu. Setelah sekian lama, bukan hari itu saja, dikabarkan berhari-hari dalam api, terbakar. Mereka yakin habis Ibrahim. Habis apinya, tinggal baranya, kayunya pun jadi abu, api pun padam. Mereka mulai mengais-ngais mencari di mana posisi jenazah Nabi Ibrahim. Yang ketemu, jangankan badannya, bajunya saja tidak terbakar. Nah, ini persoalan keyakinan. Ini yang saya bilang tadi, keyakinan kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kepada Allah? Kalau kita berhenti pakai otak doang, kita pasti bilang ajaib, miracle, ini luar biasa, ini nggak pernah kejadian. Ya memang nggak pernah kejadian. Terus kok bisa ya? Itu kalau kita nggak percaya Tuhan. Kita kan yakin Tuhan pemilik semesta dan pencipta. Kalau Tuhan pemilik dan pencipta, kita yakin bahwa Tuhan itu yang mencipta api jadi panas. Pencipta itu nggak sulit untuk merubah desain dan fungsi dari api. Dan itu diabadikan dalam Quran. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, langsung titahnya. Api, kuni artinya apa? End of fungsi. Yang selama ini kau membakar, berhenti. Yang selama ini kau menghanguskan, berhenti. Stop. Bardan, apimu yang orang bilang panas, jadikan sejuk. Bardan, berikan kesejukan. Wassalaman, salaman artinya orang kalau dilempar ke api pasti mati. Nah sekarang jadilah kau tempat perlindungan bagi Ibrahim. Apa susahnya kalau Allah yang mau? Problemnya kita sekarang kan kita tidak pernah mulangkan segala sesuatu kepada Allah. Stres saya Pak, kenapa? Nggak pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena kau cuma berhenti pada potensi otakmu kan? Ya. Kenapa tidak kau gunakan keyakinanmu kepada Tuhan? Kombinasikan itu. Kita ini misalnya saja, kenapa harus berdoa? Kenapa harus sholat? Jawabannya sederhana, karena tidak semua urusan bisa kita selesaikan sendiri. Mendengarkan khutbah ini saja pun kita bernapas, nggak urusan kita. Bukan kita yang atur kita bernapas, bukan kita yang atur kita kedip mata. Kita nggak tahu kapan kematian datang. Semua peristiwa terjadi tidak dalam genggaman kita. Ada wilayah yang tidak dalam kekuasaan kita. Itulah yang harus kita onkan dengan meyakini ada peran Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana cara membangunkan hubungan atau relasi bahwa kita harus dekat dengan Allah? Itulah dia, doa, zakat, infak, sedekah, zikir, kebaikan yang kita lakukan kepada orang banyak. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa atarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Pelajaran kedua, pelajaran cinta. Dan ini menarik nih. Cinta ini rahasianya supaya hidup ini nyaman. Saya mohon maaf ini mengkombinasikan dengan satu buku yang sedang saya baca nih.
bahasa Jepangnya saya nggak pandai, tapi saya membacakan sebagaimana bahasa Ritterlik yang saya baca. Ichigo Ichi. Ini filosofi hidup orang tukang minum teh atau peminum teh tradisional di Jepang. Kalimat ini sederhana. Kalau bolehlah saya bilang dengan satu kalimat ringkas, love your life. Cintai hidupmu. Jangan tersandera oleh masa lalumu dan jangan cemas atas peristiwa yang belum terjadi di masa depan. Lakukan yang terbaik hari ini karena ini momentummu. Kalau kau berinteraksi dengan orang, maka perpisahan harusnya menyimpan atau meninggalkan kesan yang mendalam sehingga orang tidak punya prasangka buruk kepadamu. Lakukan aktivitas yang terbaik sekarang, bukan nanti. Dan jangan biarkan ada jerat-jerat kemarin yang kemudian menyanderamu hari ini. Itu yang saya bahasakan dengan kata cinta. Coba bagaimana bisa membangun cinta ini dengan baik? Kita belajar lagi pada Ibrahim alaihissalam. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia memulakan cinta itu kepada Allah dan membiarkan Allah mengurusi akselerasi atau penyebaran atau pembumian dari cintanya itu kepada makhluk Allah. Sama dia, semua dimulai dari kata jika Allah menyukai, jika Allah meridhai, jika Allah menginginkan, saya kerjakan. Buktinya ketika akhirnya dia menjalankan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anaknya. Saya pikir impossible. Ada orang pedomannya mimpi, lantas kemudian melaksanakan mimpi itu, kecuali orang itu rusak cara berpikirnya. Yang ada pun kita pernah lihat ada orang bunuh orang, ada orang bunuh anaknya. Dia bilang saya dapat wangsit dari mimpi Pak. Dan itu dilakukannya dengan langsung menghujamkan alat pembunuh ke tubuh anaknya. Nabi Ibrahim tidak, dia ajak ngomong itu. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Dan anak ini bukan anak kecil loh. Karena Allah bilang dalam Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Pada saat ketika sudah sampailah Ismail itu, kalau dihitung para ulama tafsir usianya diperkirakan itu sudah remaja dia. Sudah otonom, sudah bisa kerja sendiri dia. Jadi kalaupun macam-macam bapaknya, mohon maaf, adu fisik pun sudah bisa sama bapaknya. Kira-kira begitu. Apa yang terjadi kemudian? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ini anak mudanya ini. Wahai anak, aku melihat dalam mimpi aku membunuhmu, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Apa yang terjadi kemudian? Anak ini adalah anak yang dididik oleh Nabi, istri Nabi Hajar alaihissalam, kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Anak ini yang sudah tahu prestasi keimanan bapaknya, itu jawabannya sederhana, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ayat satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti semoga kau menemukan aku insyaallah sabar. Saya tidak mau cerita episode ini selanjutnya. Saya cuma mau mengatakan mereka berdua adalah orang yang tidak peduli segala sesuatu demi cintanya kepada Allah. Dan Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu untuk menghancurkan para pecintanya. Itu yang harus kita pegang. Wa'lam anna Allah qala fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم